Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi, kita saya ingin masih mengulas ini masalah kemenangan kita lawan Bahrain kemarin kan. Oh ya. Karena euforianya kan begitu luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Nah, dari segi taktik Bung Adi, itu kan sebenarnya kita pakai 3-4-3 kan. 3-4-3. 3-4-3. Dasarnya kan itu 3-4-3. Jadi apa bedanya dengan taktik Sintayong? Nah, jadi begitu pertanyaannya Bung Adi. Jadi kan kesannya kayak menjiplak, nyontek gitu. Ya nyontek ya kan? Menurut Bung Adi gimana? Gini dulu pertama, ulas balik dulu ke lawan Australia. Ya, lawan Australia, Patrick Kluivert ini menerapkan pola menyerang. Ya, kan, pola total menyerang football itu kan. Yang kita anggaplah total football gitu ya kan. Pola menyerang di mana 10 menit pertama memang efektif. Ya, ada serangan mematikan gitu kan dari sundulannya Bang J. Terus penaltinya dapat penalti kan, dilanggarnya Rafael Strike gitu kan. Nah, setelah kebobolan kita dibobol melalui titik putih juga. Nah, hancur tuh. Lupa asik untuk mengejar ketinggalan, plus mental drop juga kan. Plus mental drop, kita lupa dengan pertahanan ya. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya Bung Tangkas adalah apakah ini nyontek gitu. Ketika lawan Bahrain. Nah, kalau dibilang nyontek, enggak begitu nyontek. Karena ada perbedaan di sini. Sedikitlah perbedaan. Di mana kita menemukan puzzle yang hilang, yaitu Pelupesi yang perannya menjadi defense midfielder, sehingga permainan dari Indonesia rapi. Ya. Kalau zamannya SCY itu kan bertahan, Tom Haye ke depan. Ya kan gitu kan mainnya kan. Nah, kalau sekarang ada yang redam dikit, yaitu namanya Pelupesi. Artinya membantu. Jadinya tidak 100% itu nyontek penerapan dari STY, tapi meracik. Nah, bahasanya bukan menyontek tapi meracik menjadi lebih sempurna. Kita anggap gitu. Karena memang kita ketahui adalah inilah khas dari permainan Indonesia. Ya kan, ini adalah khas permainan Indonesia di mana menunggu serangan balik atau menunggu kesempatan untuk menghajar lawan. Ya, berarti kan ciri khas itu dibuat secara tidak langsung dibuat oleh Sintayong sendiri kan? Karena kenapa Sintayong kita bilang itu taktiknya Sintayong karena Sintayong udah menerapkan itu selama 5 tahun. Jadi prosesnya itu begitu panjang. Ya. Nah, sekarang kalau dirubah total dengan total football yang lawannya juga Australia, ya kan, yang kelasnya berbeda jauh, ya susah. Jadi ada tahapnya, Bung Tangkas. Jadi kalau kita bilang nyontek ya oke. Tapi tidak 100%. Artinya gitu. Nyontek Oke, tapi tidak semuanya. Ya, direvisi lah. Artinya ini Pak, ini buatannya SD. Dikolaborasi, diperbaiki lagi. Nah, yang saya bilang adalah kita menemukan puzzle-puzzle yang dimau oleh STY. Kita udah dapatkan. Contoh DM. Kita benar-benar dapat pemain defender ya. Terus kita punya striker tajam. Kita punya oleh Romani. Yang ini sebenarnya dua pemain ini yang pengen sekali dibawa oleh Sintayong sebenarnya. Ya, sebenarnya posisinya bukan pemainnya, tapi posisi ini yang krusial, yang pingin sekali didapatkan oleh Sintayong. Nah, keburu pertengahan dipecat. Ya. Nah, jadi ya itu jadi pertanyaan semua orang kan. Ya. Pertanyaan semua orang. Jadi kalau memang benar-benar menjiplak, buat apa mencat Sintayong ya kan? Ya, sebenarnya sih begitu. Ya kan, begitu jadinya pertanyaannya. Oke, itu dari midfielder dan penyerang. Itu sebenarnya diinginkan dari dulu oleh Sintayong. Nah, kan maunya Jero. Ya, benar, Jero. Terus striker berapa kali gitu. Ole pun sebenarnya diinginkan oleh Sintayong kan sebenarnya, cuma keburu dipecat aja kan. Nah, kalau dari kita berbicara sekarang dari lini belakang, ya kan, kita punya Messilgers, kita punya Bang Jai, yang kualitasnya tidak bisa tidak diragukan lagi kan. Ya, benar. Dari dia bermain di klub
Serie A dan Eredivisie, ya kan? Apalagi market pasarnya, value pasarnya itu tinggi kan, apalagi si Hilgers nih, Hilgers nih ratusan miliar nih kalau nggak salah ya kan. Dibandingkan sekarang dengan Rizky Ridho, ya kan, yang pemain lokal, yang tidak seberapa market value-nya, walaupun dia sekarang sebagai pemain termahal di Indonesia tapi kan di liga lokal kita. Nah, tapi ketika mereka bersatu menjadi back timnas, ya kan, yang awalnya sebenarnya kan Mats Hilgers ini. Ya, posisinya Mats Hilgers. Ya. Nah, kita sekarang ya oke lah, bilang dah kita bandingkan aja lah ya, kasarnya seperti itu. Kita bandingkan Mats Hilgers dengan Ridho. Penerapannya di lapangan itu sebenarnya Ridho lebih mendapatkan chemistry dengan Bang Jai, dan apalagi ditambah dengan Justin. Iya kan? Justin Hubner. Nah, menurut Bung Hadi itu gimana? Jadi kan artinya apa yang lebih cocok menurut iya, kalau menurut saya saya pribadi ya Ridho. Tidak lagi melihat nama besar atau market value besar dan di mana klubnya. Ya kan? Ya. Seperti itu menurut saya ya. Kalau menurut Bung Hadi gimana? Kalau menurut saya mungkin hampir sama dengan Bung Tangkas ya. Karena kita melihat dari beberapa pertandingan trio lah saya bilang. Ya, trio antara Hubner, Bang Jai dengan Ridho. Ini sudah lama. Ya sudah lama lah, lebih duluan gitu loh, lebih duluan daripada Mats Hilgers. Sedangkan Mats Hilgers masuk jadi trio lah anggap. Ini kurang sempurna kalau saya bilang. Ada aja kita kalah lawan Cina. Artinya chemistry-nya belum dapat. Kalau saya lebih enak lihatnya memang Ridho. Bang Jai dan Hubner, walaupun Ridho ini bilanglah yang seperti Bung Tangkas tadi katakan bahwa dari market value kurang kalah gitu kan, dari segi pengalaman juga kalah ya kan, tapi di atas liganya liga lokal ya kan? Tapi di atas lapangan kita lihat begitu tanggung jawabnya soal Ridho. Jadi nah itu kita perlu apresiasi. Jadi tidak usah nama besar, lihat, buktikan, udah jadi. Yang penting disiplin, bermain bagus, ya pasti akan dimasukkan oleh pelatih kan. Pasti disukai oleh banyak orang juga kan. Nah, terbukti juga walaupun ada nama besar seperti Mats Hilgers, ya harus turun lah. Kalau menurut saya ya, nanti kalau waktu lawan Cina ya jangan lagi masukkan Mats Hilgers, tapi lihat kesiapan dulu. Kalau Mats Hilgers kan kemarin katanya rentan cedera karena masih pemulihan, dipaksa main ya kan. Dan balik duluan kemarin ke Belanda. Adanya katanya dibilang jet lag, masih kondisinya kurang fit. Nah, kita lihat kalau memang kurang seperti itu, artinya kondisinya kurang fit, lebih baik masukkan Ridho. Yang pasti aja kan? Dari menit awal. Kalau ada apa-apa, contohnya kayak Bahrain kemarin, Ridho cedera, ada penggantinya segera. Itu Mats Hilgers. Jadi kan penilaian untuk pemilihan starter, jadi tidak bisa kita nilai dari nama besar market value, tapi kita lihat di atas lapangan bagaimana sebenarnya bagaimana kedisiplinan, tanggung jawab, chemistry ya. Ternyata chemistry dari Ridho, Itzias dan Hubner itu yang paling dapat. Ya kan? Kalau kita lihat flashback lagi, Jordi Amat pengalamannya luar biasa. Market value-nya juga lebih tinggi daripada yang kita lihat. Hubner dah bayangin dengan Hubner. Ya, masuk yang jadi starter siapa? Kan Hubner. Karena terbukti di atas lapangan dia lebih baik daripada Jordi Amat. Iya. Jordi Amat tapi kan jarang sekarang. Iya, tapi terkadang juga ya mungkin manusiawi ya. Saya pun kalau jadi pelatih misalkan melihat seperti itu pasti kan nama besar, ini kalau nih. Awal-awal kan pasti begitu kan. Jadi masukkan Mes, masukkan Izes, ya kan, siapa lagi pendampingnya yang namanya lebih besar kan? Iya, pasti kan gitu. Kita kan ngelihat bahwa dia punya nama besar, dia punya market value yang tinggi, artinya kan mainnya bagus. Itu kan di otak, wajar kan, itu manusiawi lah. Tapi kalau udah dapat dengan tim baru, kalau bermainnya udah kurang, udah dikasih kesempatan beberapa kali tapi masih kurang, ya udah kan sebaiknya diganti. Iya. Akhirnya mungkin Patrick Kluivert itu sudah menyadari bahwa Ridho ini lebih pantas mungkin yang masuk
chemistry-nya dengan Bang Jai sama Hapner kan. Dan Bang Jai pun dalam mengakui bahwa ini Rido ini kualitasnya udah bukan di lokal lagi, harusnya dia ke Venezia kan digituin kan. Iya, dia menggantikan dia maksudnya. Harusnya dia ke Juve. dia ada di Venezia gitu kan dia bilang. Artinya kan itu mengisyaratkan bahwa kualitas dari Rizky Ridho itu udah di tingkat Eropa. Benar. Di Italia juga. Saya setuju itu. Saya setuju itu. Dia masih harus keluar. Ya. Cuman ya kembali lagi kan klub-klub luar itu enggak mau beli. Enggak juga dari dirinya dia juga, dari manajemennya dia juga. Dia kan punya. Ya kalau dari dirinya sendiri kalau mau maju berkarir ya enggak masalah. Harus keluar. Bahasa Inggris udah biasa. Udah bagus bahasa Inggrisnya gitu. Terus ya tinggal pengalaman nanya sama, misalnya bisa aja nanya sama Egi kan, Gisa yang udah pernah keluar kan, atau enggak nanya langsung ke Bang J kan, pasti dia nanya sebenarnya. Iya bisa aja kan. Di setiap liga top Eropa bilang aja 10 liga top Eropa atau 5 lah ya, itu semua udah ada pemain-pemain kita ya kan, kecuali Liga Spanyol. Liga Inggris itu kan sudah ada Marcelino, ada si Ole di situ kan, bisa oke lah di situ sama Liga Spanyol kan. Jordi Amat dulu Liga Spanyol. Ya, dulu pernah dia di Sevilla kalau nggak salah ya. Valencia apa Sevilla ya? Di Valencia kayaknya ya. Nah, itu kalau Liga Jerman nanti kan bisa berkoordinasi sama siapa namanya? Si Kevin juga bisa, ya kan. Liga Belanda apalagi udah banyak orang di situ teman. Jordi Amat kayaknya Deportivo La Coruña dulu kayak. Ya sih gini sih, apa namanya? Pindah-pindah lah dia. Banyak di Liga Spanyol, di Liga Inggris kan pernah juga dia. Di Swansea kalau nggak salah ya, pernah dia juga. Nah, jadi dia harus keluar sebenarnya itu. Ya, harus keluar. Ya, kalau mau lebih bagus ningkatin karir ya keluar lah. Harus berani. Pasti banyak yang lirik kok. Persija saya yakin juga kalau sudah ada tim Eropa yang kepincut sama Ridho, dia pasti siap kok untuk ngelepas demi kemajuan Ridho kan. Oke, kembali kita lagi ke timnas Bung Adi. Ya. Ini kemarin kita kan banyak tuh ada kartu kuning, ya kan? Yang mendapatkan kartu kuning. Selain memang banyak sih, tapi pemain-pemain yang intinya yang udah dapat kartu kuning, dapat kartu kuning lagi. Artinya memang bawaan dari kemarin-kemarin ya, pertandingan kemarin. Plus lagi ditambah kemarin juga berapa orang? 2 orang kan kalau nggak salah itu, ada si Marcelino sama Martin Paes kan? Ya, ini Martin Paes ya kaget loh. Kapan sih dapat kartu kuningnya? Ternyata dia berusaha mendelay bola. Kita nggak tahu, nggak masuk layar. Nggak fokus kita karena kita fokusnya begitu sengitnya pertandingan kan. Udah tegang kan? Ya. Jadi komposisinya ini kan berubah lagi di Bung Adi untuk melawan Cina karena Marcelino sudah kena akumulasi. Ya, sudah dipastikan dia tidak main lawan Cina. Martin Paes juga tidak bisa main. Nah, kalau menurut Bung Adi, siapa yang layak menggantikan ini? Kalau Martin Paes kan udah pasti jelas. Ya? Emil apa Hernando? Emil. Emil. Pembuktian Emil lah dan debut. Iya benar. Ini debutnya juga dia harus hati-hati karena ini partai penting juga lawan Cina. Kita harus menang. Harus menang. Iya. Nah, kalau Marcelino ini banyak Bung Tangkas sebenarnya. Ini kan yang paling pantas lah menurut Bung Adi. Kalau menurut saya bisa Dan James bisa. Dia kan sebenarnya posisi bukan, dia kalau formasinya 4-3-3, dia kan mainnya di wing ke tengah. Nah, kalau main-mainnya kayak gitu kemarin Eleanor Rangers dimasukkan menggantikan Marcelino kan nggak begitu efektif kalau saya lihat. Bisa aja Ricky Kambuaya bisa. Terus kalau kalau ini PSSI sukses mendatangkan Jonathan, nah bisa jadi Jonathan yang masuk. Iya. Emilio. Terus Egy kalau sembuh bisa Egy juga. Ya, bisa Egy. Iya. Egy kalau sembuh bisa Egy juga. Bisa juga. Orat Mangun juga bisa kan? Orat Mangun udah pasti pakem di situ. Menyerang ya kan? Ya, menyerang duetnya sama Ole yang kayak kemarin itu kan bagus kemarin. Atau bisa berubah, Ole menggantikan Marcelino, yang jadi starter di depan adalah Rafael Strike, bisa juga, tergantung itu karena kita banyak opsi Bung Tangkas. Karena pemain naturalisasi kita memiliki berbagai posisi. Nah, itu bagusnya di naturalisasi ini.
dia bisa menempatkan posisi di mana aja. Kalau Aliano Rangers dia bisa jadi striker, winger, dia bisa jadi wingback, ya kan, punya kanan kiri dia bisa. Terus Dan James juga sama seperti itu. Kemarin kan di waktu Australia dipasang di depan dia. Winger dia. Iya. Di depannya Kelvin kan ya. Ivan Jenner kalau bisa juga. Dia kan posisinya bisa banyak. Ya oke, berarti kalau yang menurut Bung Adi yang lebih pantas siapa? Kalau saya yang lebih pantas masukin adalah kalau datang nih, ya itu Jonathan. Kalau enggak datang ya Egy kalau saya. Egy atau enggak Kembuaya lah. Oke. Ya bagus. Ya, jadi memang Marcelino ini memang terlihat biasa-biasa saja, tapi dia berpengaruh. Iya kan? Iya. Dia berpengaruh ini. Sayang karena masih muda, egonya terlalu tinggi. Itu terbukti waktu dia nyuting lambung. Kayak dia bisa, kayak Cristiano Ronaldo, menitnya sama, detiknya sama. Mestinya dia bisa passing ke Uli lagi. Ya, kalau dia atau mau tenang, bisa shooting tenang, bisa dia. Atau enggak diumpan ke Uli. Ya udah lewat ya udah biarin lah. Ya jadi pelajaran kan? Mudah-mudahan pergantian Marcelino ini tidak berpengaruh lah. Penyerangan timnas. Kalau saya enggak begitu pengaruh Bung Tangkas. Ya mudah-mudahan penggantinya bisa mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau saya lebih was-was ke kiper. Karena ini debut pertamanya Emil. Kalau dia nggak sukses debut pertamanya itu serangan double. Udah gara-gara bapaknya. Itu kan sedang melakukan hal-hal yang tidak di luar kendali. Cuman kalau dari skill kita sudah bagus. Cuman kan yang namanya di atas lapangan itu pertama kali grogi ya kan. Martin Paes saja ngelakuin kesalahan pertama kali. Penalti. Tapi untung dia bisa ditempis kan. Nah itu ketenangan dan nervousnya itu harus dilawan sama dia. Itu dah. Ya kan? Pasti itu apalagi di GBK main. Riuh penonton. Orang Tom Haye aja bilang dia teriak-teriak nggak kedengeran sama teman-temannya. Saking tinggi intensitasnya kan. Iya. Luar biasa memang GBK itu. Rakyat kita tuh yang benar-benar luar biasa. Nah, itu memang perlu. Bung Adi lawan Cina nonton ke GBK? Saya kerja. Kerjanya di mana? Di sini saya kerja. Live, siapa yang mau live nanti? Iya, live di sini ya. Oke, terakhir Bung Adi. Ya. Timnas kita ini kan rakyat Indonesia semua sampai presiden kita pun sangat bermimpi, sangat menginginkan kita lolos pasti ke Piala Dunia kan. Entah itu nanti kita dibantai di sana nanti itu whatever lah, yang penting itu urusan nanti lah. Yang penting lolos dulu kan. Di sejarah nanti akan ada di sini. Karena banyak nilai positif nilai positif ya kan. Jadi pemain-pemain juga bakal dilirik sama tim-tim Eropa. Orang pada tahu Indonesia. Nah, jadi peluang lolos kita itu seperti apa nih Bung Adi dengan kemenangan Bahrain? Kemenangan lawan Bahrain gitu. Realistis aja dulu ya. Oke. Kita realistis aja. Untuk lolos itu, kalau lolos langsung itu susah, berat sekali. Kalau artinya peringkat 2 berat. Ada peluang tapi berat. Okay. Kita bahasnya ke round 4 aja dulu. Nah, kalau round 4 ini menang lawan Cina aja, sudah dipastikan kita lolos. Lolos ke round 4, menang lawan Cina. Ya. Karena kenapa? Kita ada di atas mereka. Dua-duanya. Di atas Bahrain dan Cina. Ya kan? Kita aman, ada di posisi keempat lah minimal. Karena kita menang 2 kali, lolos ke round 4. Yang jadi permasalahannya adalah nanti di round 4 kita akan melawan peringkat 3 dan 4 juga yang ada di grup A dan di grup B. Dan saya lihat untuk klasemen sekarang itu adalah negara-negara di Timur Tengah. Jordania. Ya, Qatar. Terus ada Irak. Iran kan udah pasti lolos. Bisa jaga Kyrgyzstan yang kayak gitu-gitu kan. Jordania. Iya itu dah. Jordania. Oke, Jordania yang ini kemungkinan artinya yang peluangnya besar kan. Uni Emirat Arab. UEA itu kan. UEA itu terus Jordania, Qatar, Irak. Ya, itu kan itu dah 4 itu kan. Ya, negara-negara. Ditambah lagi kita mungkin siapa bilang Arab lah sama Indonesia. Ya. Nah, kita kan nggak mungkin lawan Arab.
kita kan nggak mungkin lawan Arab kalau nggak boleh disatuin dalam satu grup itu. Nah itu kita kemungkinan lawan-lawannya itu Timur Tengah, di mana kita ketahui tanda kutip Timur Tengah ini adalah anak-anak AFC. Nah itu lagi tantangannya sungguh luar biasa kalau kita ke round 4. Dan itu pun netral kan? Ya. Nggak home away kan? Cuma sekali bertanding ya. Dan itu nyari peringkat pertama, lolos langsung. Ya, kalau peringkat kedua bertanding lagi. Jadi kan ada 2 grup nanti di round 4 kan? Iya, ada 2 grup 3-3 kan? Ya, timnya 3-3. Jadi yang nanti yang menjadi juara grup bisa lolos langsung. Yang peringkat 2-nya bertanding. Ini diduelkan nih. Ya, diduel. Dua-dua. Ya, yang menang nanti lawan yang antara di CONCACAF, Oceania dan lain-lain. Grand Ball lagi ya. Kan. Oh iya. Masih panjang. Masih panjang banget itu kalau sampai sana. Ya nggak apa-apa lah, panjang, kita masih bisa omong-omong di sini lagi kan. Tapi kan saya pengennya langsung. Iya sih. Nah, kalau misalnya pengen lolos langsung, ini kita berharap-harap dari Australia dan Arab Saudi. Artinya apa? Arab Saudi tersandung lawan Bahrain. Terus Australia tersandung lawan Jepang. Karena Bahrain pun sebenarnya masih ada peluang. Iya, masih ada peluang. Makanya dia harus ngegas dia. Kalau dia bisa menang lawan Arab Saudi, terus Arab Saudinya siapa? Bahrain. Ya, ini untuk Bahrain ya. Kalau Bahrain menang dia tinggal lawan Bahrain dan Australia. Arab dan Australia. Iya, kalau dia bisa menang kedua-duanya, artinya kan dia lolos naik ke atas. Indonesia juga naik lagi bisa ke atas. Kalau menang lawan Cina. Iya. Itu kan? Nah, makanya dia juga bisa berpeluang untuk lolos ke round 4 dia juga. Nah, maka dari itu saya bilang kalau Arab Saudi tersandung, Australia juga tersandung di 2 laga ini, kita bisa menang 2 laga juga. Termasuk juga. Lawan Jepang. Iya, harus menang. China dan Jepang. Ya, kalau seri agak susah Bung Tangkas, paling peringkat 3. Tuh, jadi kita berharap kedua-duanya ini menang, ya kita bilang susah ya. Apalagi kita lawannya adalah si raja terakhir, Jepang. Ya kan, susah kalau saya bilang. Tapi ada kemungkinannya adalah karena Jepang dah lolos. Bisa aja dia. Iya, habis Jepang dah lolos, lapis dia lapis yang lain dipakai. Apalagi itu pertandingan terakhir Bentangkas. Nggak menentukan apa. Tidak menentukan apa. Sedangkan kita Indonesia sangat menentukan. Terus itu sudah liganya juga udah libur. Mungkin pemain-pemainnya pengen liburan atau gimana. Nah, itu kan bisa. Iya. Bisa berpengaruh. Nah, jadi mungkin Jepang meningkat untuk mengetes kemampuan bibitnya, bibitnya yang dimasukin. Kita kan nggak tahu juga. U17 lah dipakai. Ya, dan saya juga merasa agak gini ya, agak ada kemungkinan kita bisa menahan Jepang atau mencuri poin lah saya bilang. Karena Jepang pernah memberikan statement bahwa ayo Jepang dan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, itu saya masih pegang ngomong-ngomongannya. Pelatih Tomiyasu. Saya pegang omongannya itu masih. Iya sih. Ya. Mudah-mudahan lah. Ya, tapi kan saya juga nggak mau berharap banyak. Cuman begini Boni, kalau kita sakit misalkan banget. Ya bermimpi jadi peringkat 2 itu, kita juga ditentukan oleh negara lain. Iya, Australia. Makanya saya lihat nanti kita menang lawan Cina. Ini harus dulu ya menang lawan Cina dan lihat pertandingan antara Bahrain dan antara Arab Saudi dan Australia. Ini kan saling sikat juga itu kan? Iya, kan dia terakhir nanti itu pertanding. Yang bertanding duluan kan Jepang, Australia, terus Bahrain, Arab Saudi, kita lawan Cina. Nah, itu di pertandingan nanti. Nah, makanya kita lihat kedua negara itu. Kalau keduanya negara itu jatuh, kita bisa menang, ada lagi kesempatan. Iya. Karena kita beda 4 poin dengan Australia. Beda 4 poin dan 1 poin sama Arab Saudi. Luar biasa sekali. Seru sebenarnya. Iya, seru. Karena kita bermimpinya tinggi banget. Iya, masuk Piala Dunia. Makanya semuanya sangat intensitasnya benar-benar luar biasa ini. Ya, banyak negara-negara tetangga kita di ASEAN yang kan cemburu karena kita udah melewati semua lah. Ya, di ASEAN apa sih semua kita rekor. Paling pertama menduduki sampai 4 besar bisa.
Terus dengan poin yang banyak. Negara-negara di ASEAN itu ada Thailand, Vietnam, Malaysia dan lain sebagainya. Kalau ingin menghadapi Indonesia dengan tim asli Indonesia, artinya tim inti jadi Indonesia, datanglah ke Piala Asia. Jangan kita disuruh untuk AFF itu dengan memakai karena bukan jadwal FIFA kan, nggak mau ya, juga. itu juga. Klub juga akan melarang. Dan juga kalau si Patrick juga, mungkin Pak Erick Thohir juga walaupun itu jadwal FIFA pun, atau misalkan walaupun klub ngasih pemain kita main di AFF juga nggak akan dipakai kok. Ya kan, lebih baik kita menatap Piala Asia, Piala Dunia, ya kan? Ya. Dengan memakai gengsinya lebih tinggi. Gengsi lebih tinggi. Nggak ada gunanya sih sebenarnya. Ya. Oke, Bang Andi, terima kasih atas semua ceramah-ceramahnya. Luar biasa bagi kita untuk ini. Oke, saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.